Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sederek-sederek sedaya kita badhe ngaos kitab Safinatul Najah. Kitab ingkang sangat terkenal, sangat masyhur teng pondok-pondok pesantren sedaya dipun wicalaken kitab menika. Bahkan teng desa-desa sing ngaji teng pondok, teng langgar, teng mushola lan masjid taklim lan lintu-lintunipun kitab niki kados-kados menjadi kitab ingkang wajib dipun ajaraken. Biasane laré-laré ingkang sampun ngaos Al-Qur'an dipun lajengaken nggih kitab menika. Nah, kitab Safinajah menika dipun anggit dening Syekh Salim bin Syamir Al-Khudrami. Pengajeng-ajeng kita sedaya dengan ngaji kitab niki mudah-mudahan angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon saged memahami dan akhiripun saged mengamalkan sehingga makna yang tergantung dalam namanya yaitu Safinatul Najah, perahu keselamatan. Kita yang mengamalkan kitab ini bisa seperti nawi perahu yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelamnya kebodohan, tenggelamnya tidak melaksanakan syariat dan lain-lain. Hanya kita selamat menuju ke tujuan kita yaitu pelabuhan kebahagiaan yang meliputi dunia menapa malih kebahagiaan wonten ing alam akhirat. Sareng-sareng monggo dipun kawiti ngangge maos Fatihah khosipun dumateng para guru dan khosipun dumateng pangarang kitab menika. Mugi-mugi mawon kita asal ridhonipun Allah dan diijabah maksudipun ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih kang gedhe-gedhe ing dalem donya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi zat kang welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat bloko. Niki pengarang menapa dene musholeh mendahului dengan membaca bismillah. Keranten wonten salajengipun hadis ingkang ungelipun kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqdha. Wa fi riwayatin, satu riwayat ada yang berbunyi fa huwa abtar. Ingkang artosipun kinten langkung saben-saben perkawis ingkang gadai kesaenan kok tidak didahului dengan membaca bismillah, termasuk fawa aktok dipun arani walaupun saya tapi aktok wonten sing maknane gabuk atau sipun mboten wonten isine. Wonten malih dimaknani aktar. Aktar niku wonten sing maknane qalilul barokah, sedikit berkahnya. Mudah-mudahan dengan permulaan baca bismillah ini apa yang akan kita kaji akan berisi kebaikan-kebaikan dan juga mengandung keberkahan-keberkahan. Nah, bismillah ini menjadi sangat penting karena dengan semangat bismillah kita menyadari bahwa kita bisa mengaji itu semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kepada siapa saja di dunia. Ar-Rahman itu maknanya kalau orang dulu itu
kang welasasi kang gede-gede ing dalam dunia akhirat. Maksudnya kang welasasi ing dalam kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Maksudnya ketika di dunia mau orang itu bermaksiat, mau taat, itu semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau di akhirat ar-rahimi zat kang welasasi kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Jadi kasih sayang Allah besok di akhirat hanya diberikan pada orang-orang yang orang-orang yang taat, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang diberikan rahmat, ada yang tidak diberikan rahmat ketika nanti di akhirat. Kalau di dunia semuanya mendapatkan rahmat, semuanya mendapat kasih sayang, mau maksiat, mau apa, semuanya dilubari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat istiqomah ibadah, senang dan selalu bunga bahagia mempunyai Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi iku tetep kakuane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Rabbil alamin zat kang mengarani ngalam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang namanya alhamdulillah menurut al-ghurfi wa asyukru al-lughawi. Syukur secara bahasa niku nggih alhamdulillah. Sebab memuji itu fi'lun yumbi'u an ta'dimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman ala syakir aw ghairihi. Karena dengan memuji itu sebuah aktivitas yang menimbulkan mengagungkan pemberi nikmat karena dia itu memberikan nikmat kepada orang yang memuji ataupun memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, adapun syukur yang dikehendaki di sini itu adalah sarful abdi jami'i ma an'ama Allahu bi 'alaihi fi ma khuliqa li ajli. Yang namanya syukur itu adalah mentasarukan atau menggunakannya seorang hamba akan semuanya kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya digunakan atau dibelanjakan, ditasarukan sesuai dari penciptaan kenikmatan itu maksud dan tujuan penciptaan kenikmatan tersebut seperti mata untuk melihat hal-hal yang baik, tangan untuk mengambil hal-hal yang baik, mulut untuk berkata hal-hal yang baik. Bahkan dalam salah satu keterangan itu Imam Nawawi dalam kitab Nurul Dulam, kalau orang yang bersyukur secara bersamaan semuanya kenikmatan digunakan sesuai dengan fungsinya yang dikehendaki oleh Allah, itu seperti orang yang sedang memikul jenazah. Badannya untuk digunakan memikul jenazah, tangannya megang bandosan biar nggak jatuh, matanya melihat biar tidak kepaduk, terus pikirannya angan-angan, oh ya sekarang saya dipikul, suatu saat juga kita atau saya akan dipikul, jadi mengingat kematian. Kemudian mulutnya berzikir, biasanya kalau mengiringi jenazah kan maka la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'din amin. Seperti itu biasanya kalau orang mengiringi
jenazah. Jadi mulutnya berzikir, hatinya mengingat Allah, tangannya, seluruh tubuhnya digunakan untuk memikul jenazah. Itu namanya sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Nah, Allah itu Rabbil Alamin. Nah, alam itu masih Allah. Selain Allah itu adalah alam. Jadi hanya ada dua. Allah sebagai Tuhan, selainnya Allah sebagai makhluk. Allah sebagai Khalik, selainnya menjadi makhluk. Jadi semuanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Khalik, selainnya Allah itu sebagai makhluk. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wa dini lan perkara agama wa shalalan muga-muga paring rahmat adin sapa Allah Gusti Allah. Wa salamalan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Hanya Allah lah tempat kita memohon, tempat kita meminta akan semuanya perkara, akan semuanya kebutuhan. Baik itu terkait dengan perkara dunia, baik itu terkait dengan perkara agama, itu semuanya yang betul kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya agama itu apa sih? Agama ini disebutkan ma syara'ahu Allah ala lisani nabihi minal ahkam. Namanya agama itu semuanya atau sesuatu yang disyariatkan oleh Allah lewat lisannya nabinya yang berupa hukum-hukum. Jadi hukum-hukum itulah yang kita kenal dengan agama, dan kadang-kadang juga disebut dengan syariat. Kadang-kadang disebut dengan syariat. Jadi ya misalkan cara kita berwudu, bagaimana hukumnya, kita sholat, nah itulah syariat. Bagaimana kita bermuamalah, berhubungan dengan sesama, agar supaya tercipta keharmonisan di antara sesama. Itu kalau kita berpatokan pada hukum-hukum yang telah ditentukan, insya Allah kalau terkait dengan hubungannya sama juga kita akan menjadi harmonis, menjadi hubungan yang baik. Yang terkait dengan hablum minallah, kita juga akan menjadi tenang. Kebutuhan-kebutuhan batinnya kita juga akan terpenuhi kalau kita melakukannya sesuai dengan aturan atau syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya juga membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Mau pinter seperti apa, mau terkenal seperti apa, kalau zaman sekarang kok mengaku nabi, itu pasti pembohong, pendusta, jangan sampai percaya. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi khatamin nabiyyin, nabi yang paling pungkasan. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi lan muga-muga sholawat dan salam muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane. Nah, keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah al-mukminun min Bani Hashim wal Muthalib. Tapi
dalam keterangan yang lain untuk Imam Syafi'i, kalau dalam masalah doa yang dimaksud dengan ahli itu adalah semuanya orang iman. Kalau kita berdoa wala alihi, orang-orang yang beriman itu masuk dalam harapan doa tersebut. Nah, kalau sahabat itu alladzina istama'u bihi mu'minina bihi fil ardi fi hayati ba'da nubuwah. Sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul dengan kanjeng Nabi dan beriman. Berkumpul dan menangi kanjeng Nabi dan beriman. Karena juga ada yang menangi dengan kanjeng Nabi tapi tidak beriman. Itu bukan sahabat. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu memenangi kanjeng Nabi, ngalami kanjeng Nabi, pernah berkumpul dengan kanjeng Nabi, tapi karena dia tidak beriman maka tidak disebut dengan sahabat. Wala haulalan orang daya bisa semikir saking maksiat, wala kuat lan orang daya bisa kuat nglakoni ibadah ila angin alane kekuatan semikir saking maksiat lan kekuatan nglakoni ibadah billahi oleh pitulungane Gusti Allah al-ali kang luhur al-azimi kang agung. Tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan kita bisa tidak bermaksiat, dan tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan kita taat kepada Allah kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di sinilah muqaddimah kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan di waktu yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.